Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi dengan tema fungsi dan tujuan manajemen risiko. Dengan saya sendiri, Andini Liliani dengan NIM 64231655. Kita langsung saja ke materi. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Menurut Stephen D. Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Risiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Dalam sebuah perusahaan yang tentu terdapat aktivitas bisnis, sebuah risiko harus dikelola dengan sebaik mungkin, karena risiko bisa muncul kapan saja dan beragam. Dibutuhkan suatu metode atau cara untuk mengantisipasinya. Lalu kita lanjut ke tujuan manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah penciptaan dan perlindungan nilai atau value creation dan protection bagi organisasi. Tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama manajemen risiko berorientasi strategis. Yang pertama ada menjamin pencapaian sasaran organisasi, lalu yang kedua menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, lalu yang ketiga menjaga kelangsungan operasional. Lalu yang kedua, tujuan pencegahan risiko. Yang pertama meminimalisasi kerugian, melindungi aset, lalu melacak sumber-sumber risiko. Lalu yang terakhir, tujuan tata kelola, berorientasi kepatuhan dan kepercayaan. Yang pertama meningkatkan kepatuhan, lalu memberikan rasa aman, lalu yang terakhir meningkatkan efisien dan efektivitas. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko atau risk identification, yaitu menentukan dan mencatat potensi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan atau tujuan organisasi. Contohnya, yang pertama ada risiko finansial, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko hukum, yang keempat ada risiko reputasi, yang kelima ada risiko teknologi. Selanjutnya yang kedua ada analisis risiko atau bisa disebut risk analysis, yaitu proses menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Analisis risiko yang dapat dilakukan secara yang pertama kuantitatif, analisis naratif yang menggunakan deskripsi untuk menggambarkan kemungkinan dan dampak risiko. Yang kedua di sini ada kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan data dan angka untuk mengukur kemungkinan dan dampak risiko. Selanjutnya yang ketiga di sini ada penanganan risiko atau bisa disebut risk treatment, yaitu proses menentukan dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko, termasuk yang pertama ada menghindari risiko atau disebut avoid, yaitu menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan risiko. Yang kedua ada mengurangi risiko atau mitigate, yaitu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga ada mentransfer risiko atau yaitu mentransfer risiko kepada pihak lain seperti dengan asuransi. Yang keempat ada menerima risiko atau accept, menerima risiko dan menanggung konsekuensinya. Selanjutnya yang keempat ada pemantauan dan pengendalian risiko atau bisa disebut monitoring dan reviewing, yaitu proses memantau efektivitas langkah penanganan risiko secara berkelanjutan. Pemantauan ini membantu melakukan penyesuaian bila ada perubahan situasi atau risiko baru. Yang kelima ada komunikasi dan konsultasi atau disebut communication dan consultation, yaitu proses melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses manajemen risiko. Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan informasi risiko secara jelas dan terbuka sehingga semua pihak dapat memahami dan mengelola risiko dengan baik. Yang keenam di sini ada evaluasi risiko atau risk evaluation, yaitu proses penilaian tingkat risiko maupun tinggi ataupun sedang, rendah berdasarkan hasil analisis. Evaluasi risiko ini membantu menentukan prioritas penanganan risiko.
Slide selanjutnya yaitu proses pengolahan risiko. Di sini ada beberapa proses pengolahan risiko termasuk beberapa tahap, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, proyek, produk, bisnis yang memungkinkan diidentifikasi risikonya. Yang kedua ada analisis risiko, dikaji kemungkinan dan konsekuensinya dari risiko. Yang ketiga ada perencanaan risiko, rencana yang menyatakan risiko baik untuk menghindarinya maupun untuk meminimalisasi dampaknya pada proyek yang akan digambarkan. Yang keempat ada monitoring risiko, yaitu risiko secara terus-menerus dikaji dan direncanakan untuk meringankan risiko dan dirubah melalui tersedianya informasi mengenai risikonya. Saya Putri Adelia Skariza dengan NIM 642326635. Selanjutnya, strategi risiko. Pertama, terdapat strategi menghindari. Mengikuti strategi ini berarti bahwa probabilitasnya untuk timbulnya risiko akan berkurang. Contohnya seperti strategi menghindari risiko adalah strategi yang berhubungan dengan komponen yang rusak. Yang kedua ada strategi meminimalisasi. Mengikuti strategi ini berarti bahwa dampak dari risiko akan berkurang. Contohnya seperti strategi meminimalisasi ini, staf yang terkendala. Ketiga, rencana kontingensi. Mengikuti strategi ini berarti kita bersiap untuk yang terburuk dan tersedia strategi untuk menghadapinya. Contohnya, strategi kontingensi ini adalah strategi untuk masalah keuangan di sebuah organisasi. Selanjutnya, metode pengolahan risiko. Yang pertama, asuransi. Asuransi atau retensi risiko ini digunakan untuk risiko-risiko yang rendah dan apabila terjadi tidak berpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan dapat diabaikan. Yang kedua, dipindahkan. Untuk risiko murni atau statis dipindahkan ke perusahaan asuransi, sedangkan risiko dinamis atau spekulatif dipindahkan kepada masyarakat, konsumen, ataupun lembaga non-asuransi. Yang ketiga, dikombinasikan. Mencari cara-cara yang paling baik, paling tepat, dan paling ekonomis, misal melalui diversifikasi produk. Yang keempat, pencegahan kerugian. Menekankan pada usaha preventif untuk meminimumkan terjadinya risiko, dan yang terakhir, menghindari pengembangan, pengetahuan dan penelitian agar kita dapat menghindari masalah-masalah yang akan datang. Selanjutnya, di slide yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kita. Manajemen risiko ini memiliki peran penting dalam memastikan organisasi atau proyek dapat berjalan dengan efisien, aman, dan berkelanjutan. Tujuan utama manajemen risiko ini terutama melindungi aset, meminimalisasikan kerugian, meningkatkan pengambilan keputusan. Fungsi pokok manajemen risiko itu terdiri dari 4. Yang pertama, sudah pasti untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua, menganalisis risiko. Yang ketiga, mengevaluasi risiko. Dan yang terakhir adalah penanganan dalam menghadapi risiko. Pemantauan risiko ini secara sistematis, manfaat penerapan manajemen risiko yang baik dapat mengurangi ketidakpastian, menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi komponen paling penting dalam mencapai kesuksesan organisasi atau proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.